Selamat siang, perkenalkan saya dengan Mulyani Arifin, dokter muda yang sedang menjalani masa kepanitraan klinik di bagian ilmu kedokteran jiwa di RSUP Prof. RD Kando Manado, Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Saat ini, saya akan memaparkan health education saya yang berjudul Intervensi Dini dan Dampak Kesehatan Mental dengan supervisor pembimbing Dr. Teresia MD Kaunang, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak dan remaja konsultan. Baik, masuk ke bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Gangguan mental telah menjadi masalah global yang semakin mendesak dan mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, terutama mereka yang berada di usia muda. Menurut WHO, kesehatan mental diperkirakan menyumbang hingga 13% dari total beban penyakit global, dengan depresi menjadi penyebab utama terjadinya disabilitas pada remaja dan dewasa muda. Angka ini semakin meningkat seiring dengan tantangan kehidupan modern yang semakin kompleks seperti stres sosial, tekanan akademik, dan dampak negatif dari media sosial. Jika hal ini tidak ditangani dengan tepat, maka masalah ini bisa berkembang menjadi gangguan yang lebih parah seperti depresi berat, kecemasan kronis, bahkan terjadinya gangguan psikosis. Dalam konteks ini, intervensi dini menjadi langkah kunci yang dapat mencegah terjadinya perkembangan gangguan mental ke arah yang lebih serius. Intervensi dini juga lebih berfokus pada identifikasi dan penanganan masalah mental pada tahap awal. Namun, meskipun intervensi dini pada gangguan mental terbukti efektif, penerapannya tidak selalu berjalan dengan baik. Selanjutnya, tinjauan pustaka. World Health Organization atau WHO mendefinisikan kesehatan mental sebagai kondisi kesejahteraan mental yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup, menyadari potensinya, belajar dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi bagi komunitasnya. Kesehatan mental merupakan komponen integral dari kesehatan dan kesejahteraan yang mendasari kemampuan individu dan kolektif untuk mengambil keputusan, membangun hubungan, dan membentuk dunia tempat kita tinggal. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama adalah faktor biologis, kemudian faktor psikologis, dan faktor sosial lingkungan. Baik, untuk faktor biologis. Kesehatan mental tidak dapat dipisahkan dari faktor biologis yang meliputi genetika, neurokimia otak, struktur dan fungsi saraf, serta proses fisiologis lainnya. Faktor-faktor ini saling berinteraksi membentuk kerentanan individu terhadap gangguan mental sekaligus menentukan respons terhadap pengobatan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa faktor genetik berkontribusi sebesar 30 hingga 80% terhadap risiko gangguan mental, tergantung dari jenis gangguannya. Kesehatan mental juga dipengaruhi oleh kondisi perkembangan awal, termasuk masa prenatal dan neonatal. Selain itu, paparan alkohol, infeksi, ataupun stres berat selama kehamilan dapat meningkatkan risiko gangguan perkembangan saraf seperti autisme dan juga ADHD. Kemudian yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis memainkan peran krusial dalam menentukan kesehatan mental seseorang, mencakup pola pikir, mekanisme coping, kepribadian, dan pengalaman emosional. Aspek psikologis berkaitan dengan cara individu dalam mempersepsikan, memproses, dan juga merespons lingkungannya. Nah, salah satu contoh dari faktor psikologis ini adalah trauma pada masa kanak. Trauma pada masa kanak-kanak ini dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius, dengan efek yang berkepanjangan pada kesehatan fisik dan mental di masa dewasa. Trauma yang kompleks pada masa kanak-kanak dapat menimbulkan konsekuensi seperti menyalahkan diri sendiri, harga diri yang rendah, atau anak merasa tidak berharga. Jika seseorang tidak mendapatkan bantuan yang tepat untuk menghambat pikiran dan emosi tersebut, maka hal ini dapat menyebabkan kesehatan fisik dan mental menjadi lebih buruk. Selanjutnya, faktor sosial dan lingkungan.
Faktor sosial dan lingkungan juga berperan penting dalam membentuk kesehatan mental individu dan populasi. Faktor sosial lingkungan mencakup beberapa aspek eksternal seperti kondisi ekonomi, hubungan sosial, budaya, dan juga lingkungan fisik. Kemiskinan merupakan salah satu faktor sosial yang paling banyak diteliti kaitannya dengan kesehatan mental. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa individu kelompok ekonomi rendah memiliki risiko 2 hingga 3 kali lebih tinggi mengalami depresi dan juga kecemasan dibandingkan kelompok ekonomi menengah atas. Mekanisme yang mendasari hubungan ini meliputi stres kronis akibat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, lalu akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan mental, serta paparan lingkungan berisiko seperti kekerasan dan juga perumahan tidak layak. Selanjutnya, intervensi dini pada kesehatan mental. Intervensi dini merupakan upaya memberikan dukungan atau perawatan segera setelah munculnya gejala awal gangguan mental, sebelum kondisi menjadi kronis ataupun parah. Pendekatan ini meliputi deteksi dini, akses cepat ke layanan kesehatan, serta memberikan dukungan yang terintegrasi dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Tujuan dari intervensi dini diantaranya adalah mencegah munculnya gangguan mental sebelum gejala berkembang dan juga untuk meminimalkan keterlambatan seseorang dalam perawatan yang mereka butuhkan untuk memaksimalkan pemulihan. Intervensi dini dibagi menjadi dua, yaitu intervensi preventif dan juga kuratif. Nah, yang pertama adalah intervensi preventif. Intervensi preventif bertujuan untuk mencegah munculnya gangguan mental sebelum gejala berkembang. Intervensi ini dibagi menjadi 3 level, yaitu pencegahan universal atau universal prevention yang ditujukan untuk populasi umum tanpa memandang risiko, seperti program pendidikan kesehatan mental di sekolah atau kampanye anti-stigma di masyarakat. Yang kedua adalah pencegahan selektif atau selective prevention yang ditujukan pada kelompok berisiko tinggi, misalnya anak dengan orang tua penderita skizofrenia atau remaja di daerah konflik melalui pelatihan ketahanan mental. Lalu yang ketiga adalah pencegahan indikatif atau indicated prevention yang diberikan pada individu yang menunjukkan gejala subklinis seperti terapi kognitif untuk remaja dengan gejala depresi ringan. Pendekatan preventif ini sering menggunakan strategi psikoedukasi, penguatan life skill, dan juga modifikasi lingkungan hidup. Selanjutnya adalah intervensi kuratif. Intervensi kuratif difokuskan pada penanganan dini gangguan mental yang sudah muncul gejala klinisnya dengan tujuan untuk mengurangi keparahan dan mencegah terjadinya kronisitas. Intervensi ini mencakup terapi psikologis seperti Cognitive Behavioral Therapy atau CBT untuk gangguan kecemasan dan depresi ringan sedang, serta intervensi farmakologis seperti pemberian dosis rendah antidepresan untuk episode depresi pertama. Pendekatan kuratif juga meliputi intervensi berbasis teknologi seperti terapi digital untuk akses yang lebih luas dan juga program Early Psychosis Intervention yang menggabungkan terapi psikososial dengan dukungan pekerjaan dan juga pendidikan. Kunci keberhasilan dari intervensi kuratif terletak pada deteksi dini dan juga penanganan komprehensif dalam golden period 3-6 bulan setelah onset gejala. Kemudian peran lingkungan keluarga. Keterlibatan dan juga dukungan yang positif dari orang tua muncul sebagai faktor penting dalam memperkuat efek program intervensi, di mana keterlibatan orang tua memainkan peran penting dalam keberhasilan strategi intervensi dini karena dapat memberikan dukungan dan penguatan yang diperlukan bagi anak-anak untuk menerapkan keterampilan yang baru diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan keluarga yang mengasuh dan juga mendukung berfungsi sebagai pondasi untuk praktek dan generalisasi perilaku yang dipelajari di luar pengaturan intervensi terstruktur. Selanjutnya, pentingnya lingkungan pendidikan.
Lingkungan pendidikan merupakan lingkungan yang sangat penting untuk mendukung kesehatan mental dan juga perkembangan sosial anak. Sekolah yang memprioritaskan pendidikan emosional dan memberikan kesempatan untuk pengembangan keterampilan sosial akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk berkembang secara emosional dan juga secara sosial. Selanjutnya, dampak intervensi dini pada kesehatan mental. Berdasarkan studi longitudinal pada salah satu penelitian oleh McGorry et al. Pada tahun 2023 menunjukkan bahwa intervensi pada fase prodromal atau gejala awal dapat menunda atau bahkan mencegah onset gangguan psikotik pada 50-60% kasus, sekaligus mengurangi durasi untreated psikosis yang berkaitan dengan prognosis jangka panjang. Intervensi berbasis sekolah seperti program Matters di Australia juga berhasil menurunkan gejala depresi dan kecemasan sebesar 30-40% pada populasi. Efek protektif ini dimediasi melalui peningkatan keterampilan coping, deteksi gejala dini, dan juga akses ke layanan yang tepat waktu. Selanjutnya di sisi kuratif, intervensi dini seperti Cognitive Behavioral Therapy atau CBT dan juga terapi farmakologis dosis rendah menunjukkan tingkat remisi 2 hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan penanganan secara konvensional. Kemudian pendekatan terintegrasi yang menggabungkan psikoterapi, dukungan sosial, dan juga modifikasi lingkungan secara konsisten menunjukkan perbaikan fungsi sosial dan juga occupational outcome yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga adalah kesimpulan. Kesehatan mental merupakan aspek fundamental dalam kehidupan individu yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Gangguan pada kesehatan mental, terutama yang tidak tertangani dengan baik, dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan individu, khususnya pada masa remaja yang merupakan periode kritis dalam pembentukan karakter dan kematangan emosional. Intervensi dini pada kesehatan mental memiliki peran krusial dalam mencegah perkembangan gangguan yang lebih parah dan dapat meningkatkan kualitas hidup individu. Selain itu, lingkungan keluarga dan pendidikan memainkan peran sentral dalam keberhasilan intervensi dini. Dukungan positif dari keluarga dan juga lingkungan pendidikan dapat memperkuat efektivitas intervensi dan membantu individu dalam menginternalisasi keterampilan yang dipelajari. Dengan demikian, investasi dalam program intervensi dini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena dapat mengurangi beban ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh gangguan mental. Upaya kolaboratif dan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan aksesibilitas dan efektivitas intervensi dini di berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.